Kalau punya lebih dari satu istri, pasti semua salah kaprah. Benar pun jadi salah, salah semuanya akan tambah salah. No one is right when you have two wives. Ketika satu keluarga itu punya pria idaman lain atau wanita idaman lain, semuanya akan menjadi salah. Everything is in the wrong place in that family. Meskipun tetap ada yang lebih benar, meskipun ada yang menderita, mungkin perempuan itu dimadu oleh suaminya, namun wanita itu tetap akan tabah, ada yang begitu. Tetapi tetap ya, sekalipun attitude sikapnya benar, hidupnya seharusnya tidak demikian loh, harusnya dia bahagia. Nikah kan cuma sekali. Paling kasihan adalah orang yang sudah menikah tidak happy. Mereka bukan masuk ke plan A-nya Tuhan, sekalipun Tuhan itu redeemer, atau Tuhan itu sang penebus. Buktinya dari cerita Abraham, Sarah, Hagar, Ismail, Ishak, semuanya ini tetap ada redemption, ada penebusan Allah. Lihat, Allah telah memunculkan sesuatu. Di tengah-tengah kekeruan itu, dia bekerja sama mendatangkan kebaikan. Kalau Anda baca ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 13, Tuhan tetap memberkati Ismail. Kalau pernikahan kita itu mau diberkati oleh Roh Kudus, kalau keluarga kita itu ingin mengalami perjanjian Allah yang suci, kalau kita ingin mengalami hadirat Tuhan dan rencana Bapa yang ajaib, you follow Him, don't make Him follow you. Anda yang ikut dia, bukan dia yang ikut kemauanmu. Keluarga Abraham segera dikoreksi oleh Tuhan. Supaya Abraham bisa menjadi umat perjanjian dan Bapak iman. Makanya kalau sampai dua-dua salah, itu namanya kalau bahasa dalam logat orang timur, kalau itu sampai suami istri sama-sama salah, itu namanya keterlaluan. Udah keterlaluan. Anania Safira di Kisah Para Rasul itu udah keterlaluan. Itu udah terlalu. Your heart has been so dark. Hatimu begitu gelap. Siapa yang suruh kamu menipu Roh Kudus? Kok bisa dua-dua? Ini Petrus sampai menggumun di hatinya, sampai mengeluh. Kok bisa dia tepuk jidatnya? Karena Petrus juga punya istri, bukannya mertuanya disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan dari demam, ingat di kitab Injil. Petrus sampai berkata, alamak gaya orang Malaysia. Kok bisa lu orang dua-dua salah? Udah Kristen kok bisa salah dua-dua itu gimana? How bad is your marriage? How bad is your spiritual life? Seburuk apa pernikahanmu? Seburuk apa kehidupan rohanimu? Seringkali yang merusak atau menggoncang rumah tangga adalah perkara masa lalu kembali. Itu bukan hanya bicara soal mantan. Tapi juga sifat-sifat buruk di masa lalu. Lihat ya, orang yang keras di masa bujangannya, mungkin juga dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dia dipukuli sama papanya. Nanti lihat, dia akan keras sama anak-anaknya. Itu apa kalau bukan masa lalu mengejarnya? Saya berikan judul koreksi pernikahan Abraham dan Sarah. Mengapa koreksi Bapak Ibu Saudara? Karena Abraham punya istri yang lain. Dengan perempuan itu dia punya anak, yaitu dengan Hagar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengoreksi kita itu berarti Tuhan cinta. Hanya karena Tuhan itu punya perjanjian, bukan berarti kita sempurna. All the men of God, setiap hamba-hamba Tuhan, manusia-manusia Allah dari perjanjian lama, perjanjian baru, setiap cacat celah mereka kita bisa jadikan pembelajaran untuk kita. Nah, kita bisa belajar sesuatu dari pernikahan Abraham dan Sarah, sekalipun Abraham itu bapak iman. Dan kita hari ini mendapatkan sebuah Alkitab di tangan kita, tulisan firman. Alkitab ini jujur loh, gak pernah nutup-nutupi loh. Kalau Anda baca, Alkitab itu tidak bungkam celahnya Daud dengan Batsheba. Alkitab ini juga tidak menutup-nutupi atau tidak mengcover dosa. Tapi Tuhan tidak mempermalukan Abraham tentunya. Tuhan taruh Abraham dalam cerita. Seorang yang seperti kita nggak sempurna, supaya kita disempurnakan. Mari kita belajar dari kekurangan orang lain agar kita sendiri pun mengalami penambahan dari Tuhan. Kita nggak lebih rohani, lebih hebat dari Abraham, dari Daud, dari semua manusia-manusia Allah di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita harus teliti. Apa yang Tuhan tidak katakan tentang pernikahan kita, tentang keluarga kita? Saya mau belajar sesuatu. Abraham mengalami sesuatu yang menyakitkan ketika dia harus melihat anak kesayangannya. Sebenarnya anak perjanjian itu Ishak. Tapi Ismail itu anak kesayangan Abraham. Gimana enggak sih? Coba bayangkan Anda menunggu anak sekian lama lalu tiba putra sulungmu, anak semata wayang. Tidakkah Anda akan mencintainya? Jangan kira Abraham itu benci sama Ismail. Abraham itu cinta. Dimanapun dia melihat, itu mata-mataku itu. Itu mirip sama aku hidungnya. Telinga seperti mama, nggak tahu lah. Tapi Abraham melihat dirinya dalam diri anak ini. You see, hanya karena Anda mencintai sesuatu bukan berarti itu berkenan kepada Allah. Kita mencintai kebiasaan buruk kita. Kita sangat pegang teguh pemikiran-pemikiran kita yang salah.
Hanya karena Anda cinta, punya feeling for it, bukan berarti Yesus mau itu ada di hidupmu. Semua itu harus berkaca pada standar ilahi. Standar Allah yang benar, standar manusia itu salah. Kalau pernikahan kita itu mau diberkati oleh Roh Kudus, kalau keluarga kita itu ingin mengalami perjanjian Allah yang suci, kalau kita ingin mengalami hadirat Tuhan dan rencana Bapa yang ajaib, you follow Him, don't make Him follow you. Anda yang ikut dia, bukan dia yang ikut kemauanmu. Keluarga Abraham segera dikoreksi oleh Tuhan. Supaya Abraham bisa menjadi umat perjanjian dan Bapa iman. Rintangan yang satu ini nggak boleh dilalui. Tuhan menuntut Abraham melakukan sesuatu sebelum dia bisa maju atau melaju dengan Tuhannya. Sebelum dia bisa masuk kepada step atau langkah berikutnya, langkah ini jangan pernah diabaikan. Abraham diberitahu sama Tuhan, usir Hagar. Wow, dikoreksi sama Tuhan. Ya, seperti kalau harga sesuatu komoditas atau harga properti di sebuah negara yang bubble, sudah bubbling. Orang-orang beli hanya investasi, tapi nggak ada yang tinggal di sono. Dikoreksi sama pemerintah. Di-cut sekian. Demikian juga Tuhan mengkoreksi Abraham. Kalau kamu mau tetap menjadi umat pilihan. Tuhan berkata, kalau kamu mau aku jalan sama kamu dan ada di dalam kehidupan keturunanmu. Then you must do this. Kamu harus lakukan ini. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kita baca dulu. Yaitu di Kejadian pasal 21 ayat 8-13 saja. Saya bacakan dulu semua lalu saya jelaskan kepada Anda. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Mari kita melirik sedikit karakter Allah dan kehidupan kita. Mulai dari ayat 8 dulu. Latar belakangnya, bertambah besarlah anak itu. Stop di situ. Ini bukan Ishak, ini Ismail. Ismail kurang lebih sudah berumur 16 tahunan. Sedangkan Ishak disebut sebagai anak yang baru disapi kurang lebih umur 3. Jadi Ismail itu sudah ada di bumi, di dunia 13 tahun sebelum anak perjanjian. Tahukah kita semua itu punya latar belakang? Sebelum Tuhan ada setan. Ini bukan dalam tatanan penciptaan. Karena Allah kita itu alfa omega, setan itu ciptaan. Tuhan tidak menciptakan setan, Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat itu jatuh, dikutuki oleh Tuhan dan menjadi setan atau menjadi iblis. Tetapi dalam tatanan hidup orang berdosa, meskipun Allah menciptakan kita yang menenung kita di dalam kandungan ibu kita, dalam histori sejarah kita semua itu ada latar belakang kegelapan. Saya itu 18 tahun sebelum Kristus, saya hidup di dalam dosa-dosa saya. Saya kenal Yesus itu umur 18. Sebelum anak perjanjian itu tiba, 13 tahun sebelumnya, ada masa kegelapan. Yaitu Abraham dan Sarah tentunya semua mereka ini hidup di dalam kesalahan. You all have a background. Bibi bobot bebet kita ini selain papa mama adalah Adam dan Hawa. Makanya itu ketika seseorang itu dinikahkan kudus dan punya satu keluarga yang dia bimbing dalam Tuhan, kita mesti hati-hati dengan yang namanya what happened in the past. Seringkali yang merusak atau menggoncang rumah tangga adalah perkara masa lalu kembali. Itu bukan hanya bicara soal mantan. Tapi juga sifat-sifat buruk di masa lalu. Lihat ya, orang yang keras di masa bujangannya, mungkin juga dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, mungkin dia dipukuli sama papanya. Nanti lihat, dia akan keras sama anak-anaknya. Itu apa kalau bukan masa lalu mengejarnya? If you don't deal with your past will ruin your future. Kalau kita tidak urusi masa lalu kita dan selesaikan di kaki Tuhan, itu nanti akan menyelesaikan masa depan kita. Alias menghancurkan. Jangan bawa-bawa kembali. Makanya seorang perempuan yang punya sifat nakal secara moral, jangan sampai nanti terulang lagi Hosea, istri yang tidak setia. Kasihan tuh jadi suaminya. Yang lebih normal adalah laki-laki yang selingkuh, tapi zaman ini emansipasi sekali. Dua-dua bisa terjadi.
Jangan bawa sifat lamamu. Makanya keluarga yang diberkati adalah keluarga yang diisi dengan orang-orang yang diperbaharui. Diperbaharui itu nggak bisa sekali untuk selama-lamanya. Makanya kita harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Roma 12 katakan kita itu tiap hari diperbaharui oleh firman akal budi. Akal budi kita ini loh diperbaharui. Kita berjalan oleh roh. Roma 8. Supaya kamu jangan menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu dagingmu. Makanya keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang berjalan bersama-sama dalam Roh Kudus. As for me and my house, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan terus melayani Kristus. Saya dorong, kalau Anda bujangan itu, berilah dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau yang sudah menikah, serahkan pernikahanmu. Pernikahanmu itu harus menurut standar Allah. Kalau disuruh mengampuni, ya mengampuni. Jangan ada kepahitan di antara Anda. Ya. Kalau disuruh sabar, dikasih 2 kuping, 1 mulut atau lidah. Yakobus berkata, lebih baik kita itu cepat mendengar dan lamban berbicara. Praktekkan dalam pernikahanmu, akan ada berkat mengalir nanti dalam hubungan. Kalau Anda punya anak, ayo bangun rasa takut akan Allah, jangan bangkitkan amarah dalam diri anak-anakmu, khususnya hai ayah, hai papa. Didik anakmu, kata Amsal, dalam jalan-jalan yang benar. Supaya nanti kalau dia dewasa, dia nggak akan lari dari sana. Kalau disuruh didik berarti kan investasi waktu, energi. Gak apa-apa, mendingan bayar di depan daripada nanti bayar di belakang. Pekerjaanmu sukses, ya, bisnisnya berhasil, tetapi rumah tangganya gagal. Bayar di depan, Papa Mama. Serahkan dan ajak anak-anak Anda dari sejak kecil untuk melayani. Terlibat pelayanan. Kalau di gereja kita ada Eagle Kids. Itu bukan penitipan anak. Itu bukan hanya pendidikan anak atau Sunday School, sekolah minggu. Tapi itu pemuritan Yesus Kristus atas mereka. Army of God semalam di sini. 2 sesi, ribuan anak muda. Oh, saya senang, anak-anak saya pun terhitung di dalam bilangan orang-orang muda itu kemarin ikut melayani. So, saya tahu, kalau anak saya dari kecil atau dari muda sudah melayani Tuhan, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Very important that we are rooted in Christ. Sangat penting untuk kita itu berakar pada Kristus dulu, lalu berakar dalam gereja. Penting sekali. I believe in God. I believe in Christ and I believe in His church. Saya percaya pada Tuhan dan saya percaya pada gereja. Orang kalau lahir baru itu first to Christ, then to church. Pertama ke Kristus, lalu ke gereja. Karena kita nggak bisa lepas dari persekutuan saudara seiman. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jangan izinkan masa lalumu mengejarmu. Bertambah besarlah anak itu. Apa yang kau izinkan seiota atau setetes senoda, itu bisa mengkamiri seluruh adonan. Tahu nggak, dosa itu bisa semakin besar loh. Saya nggak berkata Ismail adalah dosa. Ismail ini anak kecil. Tapi kan dia lahir dari hubungan yang salah. Apapun yang salah yang tidak kau selesaikan, itu akan bertambah besar. Kanker itu nggak bisa didiamkan. Nggak bisa dibiarin. Gastrik aja nggak bisa kita abaikan. Ya kan? Apapun juga yang kau sekarang itu kelihatan kecil, semua kompromi itu suatu hari akan bertambah besar. Kalau kita mau deal, kalau kita mau urusi itu, urusi waktu masih dalam bentuk embrio. Sebelum dia menjadi ular naga yang besar. Bertambah besarlah anak itu. Dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Ishak umur 3 ya. Pada waktu itu ayat 9, Sarah melihat. Coba lihat apa yang Sarah lihat. Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, siapa namanya Ismail, umurnya 16, sudah usia remaja, 16 atau seorang teenager. Anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Apa yang salah sih? Masa Sarah melihat Ishak sedang main sama kokonya, ya, Ismail lagi main dengan Ishak, lalu Sarah nggak terima. Ayat 10 berkatalah Sarah, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kok gitu ya? Anak kecil main kan biasa. Tunggu dulu. Saya curiga, kalau anak umur 16 tahun kokonya, sekalipun koko kandung, main sama anak umur 3, itu bukan namanya sedang bermain, tapi sedang menjaga adiknya. Tapi ayat ini nggak berkata dia sedang menjaga adiknya, dia sedang main dengan adiknya. Paham maksud saya? Berarti dia tidak ada sifat koko yang mau jaga. Tapi dia ajari adiknya yang enggak. Memang betul di bahasa aslinya. Sedang main dengan Ishak itu sebenarnya artinya
si kokonya sedang mencemoohkan titinya. Dan ajari dia perkara-perkara yang gak benar. Dek, kamu tahu gak kata tut ini? Ini loh. Karena dia tahu, dia gak cinta. Dia tahu itu bukan dari mamanya. Anak umur 16 itu sudah sophisticated, sudah kompleks. Anak umur 3 masih baru lepas dot. Dia tahu bahwa kalau orang ini tidak aku singkirkan, kataku dalam bahaya. Mengapa? Dia tahu. Anak umur belasan tahun sudah bisa melihat. Mamaku itu bukan paling pangkat. Mamaku itu kalau sama majikannya Sarah, Tante Sarah dia panggil. Tunduk-tunduk dia, ya tante-tante. Tapi dia ngomel-ngomel karena dia merasa aku yang beri anak kok. Ya, lalu mamanya bilang, tante ini mandul, dikutuk Tuhan. Mama ini loh punya kamu ya. Ya ma, dari kecil dirusak sama Hagar. Hagar bukan rusak. Tapi Hagar itu gak siap untuk diangkat Tuhan. Memang hatinya bukanlah umat pilihan. Hagar itu salah attitude-nya, salah sikap hatinya. Meskipun Alkitab tidak mencatat dengan bagaimana, ya, tapi Hagar sempat ngomel loh, merasa ditekan di bawah Sarah. Memang Sarah ya sebagai wanita, dia nggak punya anak, lihat suaminya jadi sama pegawainya kan nggak enak. Tapi ya memang salah Sarah juga kalau Anda baca ceritanya. Ya ini semuanya salah kaprah memang. Tapi sekalipun Sarah itu bagaimana? Sarah tetap dipilih oleh Tuhan. Dari Sarah lah akan keluar anak perjanjian. Hagar mungkin ngomong sama anaknya, tante ini gimana di belakang dia rasan-rasan. Sehingga anak itu besar melihat persaingan. Persaingan antara mama dan tante untuk merebut hati papanya. Apakah dia nggak akan melirik ke adiknya dan melihat persaingan pula? Jadi ini bukan si Ismail sedang main dengan Ishak. Tapi Ismail sedang menganiaya Ishak, tapi bukan fisik. Dan kebetulan Sarah masuk ke ruangan dan melihat. Ya, si Ismail sedang ajari dia yang enggak. Kamu tahu ya, Koko selalu lebih pangkat dari kamu ya. Kamu tahu ya, bahwa kamu bukan apa-apa. Kamu apa? Bukan apa-apa. Sebut lagi, kamu apa? Bukan apa-apa. Bagus. Ingat ya, sampai kamu besar ya. Koko yang lebih hebat. Oke, bilang. Apa? Koko apa? Lebih hebat. Itu Sarah lihat. Dia berkata, usir. Memang ini cukup keruh ya. Saya nggak membela Sarah. Makanya itu gini loh ya. Kalau punya lebih dari satu istri, pasti semua salah kaprah. Benar pun jadi salah semuanya akan tambah salah. No one is right when you have two wives. Ketika satu keluarga itu punya pria idaman lain atau wanita idaman lain, semuanya akan menjadi salah. Everything is in the wrong place in that family. Meskipun tetap ada yang lebih benar, meskipun ada yang menderita, mungkin perempuan itu dimadu oleh suaminya, namun wanita itu tetap akan tabah, ada yang begitu. Tetapi tetap ya, sekalipun attitude sikapnya benar, hidupnya seharusnya tidak demikian loh, harusnya dia bahagia. Nikah kan cuma sekali. Paling kasihan adalah orang yang sudah menikah tidak happy. Mereka bukan masuk ke plan A-nya Tuhan, sekalipun Tuhan itu redeemer, atau Tuhan itu sang penebus. Buktinya dari cerita Abraham, Sarah, Hagar, Ismail, Ishak, semuanya ini tetap ada redemption, ada penebusan Allah. Lihat, Allah telah memunculkan sesuatu. Di tengah-tengah kekeruan itu dia bekerja sama mendatangkan kebaikan. Kalau Anda baca ayat terakhir yang kita baca tadi, ayat 13, Tuhan tetap memberkati Ismail. Karena Allah itu adil. Hagar pun diberkati loh, dikasih sumber air. Tuhan tuh menyertai loh, jangan kita tafsirkan ayat ini untuk rasisme. Enggak ya. Ini ayat bicara soal kebenaran, bukan soal ras, bukan soal kebudayaan. Bukan soal Israel, bukan soal Mesir. Di Israel pun ada orang jahat, anak imam pun seperti anak Harun dihukum oleh Allah, dihukum mati pula. Allah kita tidak pandang bulu. Firman ini soal kebenaran. Bukan soal budaya dan bahasa, bukan tentang culture. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Bapak Abraham punya keluarga ini mengalami sesuatu yang tidak seharusnya, itu bukan rencana Allah. Oleh karena itu nanti terakhir saya akan kasih rangkumannya. What to do and what not to do. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan kalau kita mau melihat keluarga kita itu tidak perlu melalui neraka dulu untuk mengalami perjanjian dengan Tuhan.
Ini satu episode yang nggak perlu sih pasal 21 ini harusnya. Kalau Abraham dari awal tidak membuat kesalahan itu. Pasal 21 ini bisa continue langsung kepada penggenapan-penggenapan berikutnya janji. Tetapi ada satu episode yang menyakitkan di dalam diri Abraham. Itulah konsekuensi dosa. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak ayat 10. Hal ini ayat 11 sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Why? Ya masuk akal ya kan. Abraham bilang, loh ini kan ide lo. Dia sebal. Bapak ibu saudara, we all have a choice though. Ini seperti repetisi kejadian di Taman Eden. Hawa memang salah, tapi Adam pun ikut salah, lalu habis itu menuduh Hawa. Saya nggak bicara tentang laki perempuan, tetapi bicara soal peran. Pernahkah Anda renungkan di kitab kejadian, waktu Hawa ambil buah itu makan, dosa belum masuk secara sah dalam dunia. Tapi waktu dicokot, mulai digigit sama Adam, dosa masuk. Saya nggak berkata bahwa istri itu Tuhan taruh di sisi kita untuk pengaruhi kita yang buruk. Enggak sih. Sama. Laki-laki juga bisa lebih buruk dari perempuan. Manusia adalah manusia. Tak peduli gendernya. Orang berdosa adalah orang berdosa. Tapi dari sini kita ketahui bahwa penting sekali untuk pria berdiri teguh pada standar Allah. Bahkan ketika istrinya terpleset atau terplecok, dia tetap bisa menjadi imam yang menjadi imam yang menuntun ke jalan kebenaran. Laki-laki harus bisa begitu. Kita harus saling mendahului dalam hal kebenaran. Suami dan istri itu bukan saingan. We must complement each other. Kita harus saling mengisi atau saling melengkapi. Dibilang laki-laki itu selalu heroik, pahlawan keluarga yang bisa menuntun pada kebenaran. Buktinya setan tahu kok siapa lebih berpengaruh. Setan datang dulu ke Hawa. Berarti wanita itu pengaruhnya luar biasa. Kita nggak bisa membela pria atau membela wanita. Ini bukan soal gender. Ini soal keputusan hati setiap orang. Kalau Anda baca, Daud itu sekalipun orang yang hatinya berkenan pada Tuhan. Suatu saat dia hampir habisi seorang pengusaha. Namanya Nabal. Karena memang dia bebal. Kalau Anda baca, dalam perjalanan ke sana, dia dihentikan oleh seorang perempuan namanya Abigail. Yang bijaksana. Mengingatkan dia, Tuanku Daud, belum raja nih si Raja Daud. Dia masih menjadi buronnya Saul, Raja Saul. Abigail yang bijaksana ini bisa punya pengaruh yang begitu besar atas diri seorang pahlawan Israel yang tidak ada seorang pun pengikut dan pasukan yang bisa menghentikan niat hatinya. Kata-kata perempuan itu bisa membelokkan hati yang salah dengan berkata begini, Tuanku, jikalau hari ini kau bunuh Nabal, maka suatu saat nanti kelak ketika Tuhan mengangkatmu menjadi raja, engkau hutang darah, tanganmu akan ada bercak-bercak dosa. Janganlah, biarkan pemerintahanmu tetap untuk selama-lamanya. Mundur langsung. Jangan selalu salahkan wanita gara-gara Hawa. Tapi kita juga harus mengerti, Hawa itu satu tipe, Abigail tipe yang lain, sama-sama wanita. Ya. Laki juga bisa membuat, tapi pria wanita ini bukan soal laki-laki atau perempuan. Karena itu kebenaran tidak boleh bertumpu pada salah satu, tapi saling menjaga. Kita nggak boleh begini, Mama kok nggak peringatkan aku? Nah, kenapa kita cowoknya sebagai imam kok nggak dengar-dengaran dengan Allah? Kamu sih yang suruh. Dulu masuk investasi ini, bodong lagi. Kenapa kamu tidak cegah? Loh jangan salahkan. Kebenaran tidak bertumpu di salah satu. Kebenaran bertumpu di dua-dua. Tuhan itu menjaga keluarga dengan cara suami istri sama-sama cari Tuhan. Jadi Tuhan tidak bagi yang namanya kebenaran itu 50-50. Tapi 100-100. 100-100. Jadi kita nggak pernah defisit kebenaran. Jikalau suami hatinya mulai salah 25%, kita masih punya 175%. Karena yang perempuannya itu berdoa. Abigail namanya. Tapi kalau yang perempuan bisa salah nggak? Bisa, perempuan itu jadi target setan karena wanita itu sangat berpengaruh dalam family. Marketing dunia aja tahu kok. Misalnya diajarkan di properti-properti, ya kan? Kalau Anda lihat suami istri datang lihat rumah, jangan cuma baik sama cowoknya, sekalipun cowok yang tekan ceknya. Nanti terakhir, cowok itu tanya, menurut mama gimana? Karena nanti yang atur dapurnya gimana, ini taruh mana, perabotnya semuanya itu kebanyakan adalah yang perempuan. Makanya marketing itu tahu, targetkan ibu. Bu, gimana ini. Ya. Bapaknya berkata, nggak terlalu bagus ya, tapi Pak ini fungsional Pak. Ya sudah, akhirnya diteken.
Setan tahu juga. Ibu-ibu, wanita di sini, you berpengaruh. Sangat berpengaruh. Setan tahu itu, makanya datang ke Hawa dulu. Kadang-kadang perempuan bisa salah juga. Dan perempuan kalau salah nggak tanggung juga, bisa 50%. Tapi masih ada 150% penjagaan kebenaran. Karena sang laki-laki adalah imam yang baik. Ma, tak rasa lebih baik janganlah. Udah, jangan emosi, kita ampuni aja. Ketika sang istri marah, suaminya lebih sabar. Paham maksud saya? Gak pernah kebenaran itu dibagi 50-50 dalam family. Selalu 100-100. Makanya kalau sampai dua-dua salah, itu namanya bahasa orang, kalau bahasa dalam logat orang timur, kalau itu sampai suami istri sama-sama salah, itu namanya keterlaluan. Udah keterlaluan. Anania Safira di Kisah Para Rasul itu udah keterlaluan. Itu udah terlalu. Your heart has been so dark. Hatimu begitu gelap. Siapa yang suruh kamu menipu Roh Kudus? Kok bisa dua-dua? Ini Petrus sampai menggumun di hatinya, sampai mengeluh. Kok bisa dia tepuk jidatnya? Karena Petrus juga punya istri, bukannya mertuanya disembuhkan oleh Tuhan. Disembuhkan dari demam, ingat di kitab Injil. Petrus sampai berkata, alamak gaya orang Malaysia. Kok bisa lu orang dua-dua salah? Udah Kristen kok bisa salah dua-dua itu gimana? How bad is your marriage? How bad is your spiritual life? Seburuk apa pernikahanmu? Seburuk apa kehidupan rohanimu? Geblak satu, geblak dua, mati dua-duanya hari itu. Ketika suami istri sama-sama salah, hopeless anak-anaknya. Meskipun kita boleh punya mesbah keluarga, setiap orang tetap harus bertumbuh sendiri. Paham maksud saya? Dalam hal ini Abraham jangan salahkan. Please ingat ya, jangan seperti Abraham. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Karena Sarah, iya sih memang Sarah salah. Tapi itu gak sah sebelum Abraham teken surat keputusannya. You agree? You are the sinner too. Kamu juga salah. Tapi Abraham ini kelihatan dia itu agak takut sama istrinya ya. Coba baca, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Bukan oleh karena Sarah. Ya. Dia gak berani, dia berkata, mama ini gimana? Dia gak mau bentrokan. Itu menunjukkan sifat Abraham sebenarnya. Abraham ini juga kayaknya seperti orang yang avoiding konflik sifatnya. Buktinya supaya nggak rame-rame lah. Ya udah. Abraham itu bukan Hausel loh ya. Dia itu bukan orang yang mata keranjang, bukan. Tapi Abraham ini pada waktu disuruh sama Hagar, dia nggak mau rame sama Sarah. Lalu jawabannya tinggal iya. Kelihatan di sini juga dia marah, kesel karena anaknya. Kok gitu sih, anak ini kan kasihan. Dia nggak berani konfrontasi sama istrinya. Mau jadi imam yang baik, jikalau pasanganmu salah, you harus konfrontasi. Karena siapa menyembunyikan rotan kepada anaknya, termasuk terhadap pasangannya, dia tidak mencintai pasangan atau anaknya. Anda harus berani berkata, this is wrong. Tapi Abraham kelihatannya gak berani utarakan kesalnya langsung ke istrinya. Dia berkata, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ya memang sih, subjeknya kan karena anak, karena Ismail itu. Tapi dia sangat sebal. Abraham tipe seorang yang perasa, ya sudah dia marah, lalu dia keluar rumah, lalu di sininya gejolak. Tapi dia gak mau bertengkar sama pasangannya. Gak mau rame lah ceritanya lah. Udahlah kalau bisa ya sudah damai-damai. Tapi damai itu palsu. Jika Anda tidak mengkonfrontasi dosa, menurut saya seharusnya dua-dua harus penyelesaian di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, usirlah Hagar. Tuhan tuntut agar Abraham itu bisa membuang apa yang salah dari awal. Sebab apa yang salah dari awal akan semakin besar. Dan ingat ya, bertambah besar anak itu artinya lalang itu selalu lebih gede dari gandum. Tidak bisa yang namanya tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan yang baik itu bertumbuh bersama dengan semak belukar, itu pasti dicekik nanti. Nggak bisa. Apa yang salah dari awal, Anda harus deal with it. Orang pertama yang harus Anda konfrontasi adalah dirimu sendiri. Aku harus selesaikan ini. Aku harus selesaikan. Masalah kecanduan, masalah dosa, kebiasaan buruk, selesaikan. Di kaki Tuhan, jangan keluar dari ruang doamu sebelum selesai. Bersama dengan Tuhan. Dan hal ini sangat menyebalkan Abraham, ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Uniknya Tuhan memberikan firman begini sebagai respon keluhan Abraham. Jangan sebel ya hatimu, tinggalkan panas hati, itu percuma. Nah, ironisnya kok Tuhan bisa memberi saran,
agar supaya Abraham mendengarkan Sarah. Kalau Anda baca, Sarah waktu menyarankan Hagar untuk dinikahi Abraham, tidak ada firman dengarkan Sarah. Ayat ini seringkali jadi protes bagi orang-orang yang kurang mengerti hati Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Sarah kan sudah salah. Sarah kan sudah salah. Kenapa kok Tuhan suruh Abraham dengarkan Sarah? Loh, dalam hal ini Sarah benar. Dari awal memang tidak pernah Tuhan suruh Abraham sama Hagar. Orang berdosa yang sudah salah, kalau hari ini mencetuskan kebenaran, tetap dia benar. Mutiara keluar dari mulut babi, tetap adalah mutiara. Nggak percaya? 1 kilogram emas lantakan itu kalau keluar dari mulut anjing yang muntah, tetap 1 gramnya itu 800.000 sekian. Atau 900.000 ya, saya tidak ngikuti. Ayat ini bukan membenarkan Sarah atau kesalahannya di masa lalu. Karena itu dari sini kita pahami hati Tuhan. Orang bisa salah, tapi hari ini kalau dia mau benar, Tuhan akan beserta dia. Dan kebenaran Sarah terletak pada ini. Dia meralat mengkoreksi kesalahan masa lalu. Bram, gitu ya. Aku nyesel, usir Hagar. Sekalipun kedengarannya kurang cengli, kata orang Hokian. Tetapi Tuhan itu selalu ada standar yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, kata TikTok, bukan? Tetap loh, Anda mau muter-muter melalang buana, standar Allah kembali ke ground zero dalam hidupmu. Memang tidak ada Hagar dalam rencana Allah. Zero Hagar. Karena itu waktu Sarah berkata, usir Hagar, Tuhan setuju. Dan Tuhan berkata, dengarkan Sarah. Dulu waktu Sarah ciptakan Hagar dalam pernikahan mereka, Tuhan tidak berfirman. Makanya itu di Yeremia dikatakan, buat apa aku itu bahagia atas kematian orang fasik? Tuhan itu pejunan. Kalau ada satu periuk yang hancur di tangannya, kalau itu mau dibentuk jadi model yang lain. Kalau Tuhan berkata kepada satu negara, aku cabut kamu, tapi kalau dia akhirnya bertobat, Tuhan merancangkan kebaikan. Tapi kalau orang itu baik, lalu dia merancangkan kejahatan, Tuhan akan hukum dia. Karena Tuhan tidak melihat lagi mengingat-ingat dosanya ketika dia sekarang hidup dalam kebenaran. Meskipun ada konsekuensinya. Yang konsekuensi yang mengalami konsekuensi di sini bukan hanya Abraham, kalau Anda perhatikan. Abraham merasa sakit kan, harus pisah dengan anak pertamanya yang penuh memori dengan dirinya. Itu foto albumnya lebih banyak Ismail daripada Ishak. Tapi Sarah juga makan getahnya. Berapa lama ini terjadi yang namanya konflik batin. Hatinya itu nggak enak lihat Hagar mesra-mesraan sama suaminya. Mana ada sih perempuan yang suka lihat suaminya itu di-sharekan dengan orang lain. Sakit hatinya, apalagi waktu dia lihat Sarah pun tidak happy dengan keputusannya. Keputusan ini melukai Sarah. Keputusan Sarah sendiri, kasih Hagar kepada suaminya. Tapi ketika Sarah bertekad untuk hidup benar, meskipun kelihatannya dia cuci tangan gak tanggung jawab, enggak juga. 13 tahun Sarah dianiaya Hagar, dia pun sudah mengalami konsekuensinya. Kalau mau bicara soal fair, apa itu sih fair? Fair itu kita semua masuk neraka. Jangan harapkan hukuman untuk orang berdosa, biar dia itu setengah mati. Sampai kapan dia setengah mati? Satu titik harus ada permulaan baru, satu titik harus ada pengampunan, harus ada pemulihan. Ini waktunya, dan waktu pemulihan pengampunan harus terjadi. Tidak bisa bypass atau tidak bisa jalan pintas. Mesti ada sesuatu ketidakcenglian terjadi. Kalau orang ada wanita idaman lain di luar sana lalu punya anak, apa itu fair? Ya sudah, kamu sudah beranak ya kamu harus tinggal di 2 rumah, nggak bisa ya harus kembali ke istri yang sah. Yang sana harus putus hubungan, tapi bukan dengan anak, sekolahkan anaknya. Sekolahkan sampai kuliah, kasih modal kerja, tanggung jawab. You beri sperma masalahnya. Hidupi putramu, meskipun dari wanita lain. Tapi tidak boleh hubungan dengan mamanya lagi, karena itu hubungan salah. Tetap gak ada yang namanya sepenuhnya fair, itu gak ada. Pasti ada ketidakcenglian terjadi. Ketidakadilan menurut mata manusia. Tapi harus ada cut off-nya, putus di mana itu harus ada. Karena kebenaran harus ditegakkan. Pernikahan yang sah itu yang sah di mata Allah, itu harus dibuang. Tapi anak kan gak bisa digugurkan. Kan gak ada anak haram, yang ada adalah orang tuanya yang haram. Anaknya kan gak haram. Anak itu kan gak lahir ke dunia atas pilihannya. Anak itu hidupi. Dan anak itu bisa menjadi Yabes kalau dia ditata, dimuridkan di gereja yang benar. Paham maksud saya? Kehancuran yang terjadi di dunia ini gak ada yang namanya fair. Tuhan berkata, kamu dengarkan Sarah. You listen to her. This time you listen. Dan Tuhan ayat 13 kelihatan baiknya Tuhan itu gak bisa disembunyikan. Tetapi keturunan dari ambamu itu, Tuhan bilang sama Abraham untuk menghibur hatinya, tapi juga karena Tuhan itu fair atau adil kepada Ismail. Dan kepada Hagar pula. Hagar itu juga gak innocent loh. Kok dia mau?
Kan dia bisa berkata sama majikannya, majikan ini salah, kok dia nggak ingatkan? Pembantunya diberitahu, lu sama suamiku ya? Iya, langsung. Kayaknya bisa jadi ada aji mumpungnya. Kan orang itu bisa panjat sosial. Ini panjat sosial langsung dapat pernikahan. Langsung dapat kewarganegaraan. Jadi sebenarnya di sini nggak ada yang innocent. Tapi God is holy. Allah itu suci. Lihat Tuhan bilang apa? Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Oh, saya mau nangis waktu baca ini. Tuhan tidak merestui dosa. Tuhan tidak memberkati akibat dosa. Tapi Tuhan itu cinta manusia. Tuhan itu sayang Ismail. Tuhan juga mengasihi Hagar. Dikasih malaikat untuk bicara sama Hagar. Bayangkan. Orang baik-baik aja. Seperti kita-kita aja. Nggak ngaku-ngaku baik nih. Tapi kan kita bukan orang jahat. Nggak pernah lihat malaikat. Dikasih malaikat. Tuhan itu baik sekali. Allah kita itu Allah yang personal. Allah kita itu Allah perjanjian yang selalu ingin mengikat perjanjian dengan orang-orang yang benar. Orang yang salah kalau bertobat. Atau akibat kesalahan. Tapi kalau mereka itu mau. Bukan karena mereka nggak mau apa-apa pun. Kalau mereka akibat kesalahan pun Tuhan kasih semacam fairness. Akan ada pemeliharaan. Lalu orang itu punya pilihan. Untuk mengejar Tuhan atau tidak. Sebelum kita kenal Tuhan. Kita bisa makan nggak? Itu semua berkat Tuhan. Sebelum kita jadi anak Tuhan, bertobat terima Yesus, misalkan, sudah ada oksigen di udara nggak? Sudah ada. Tuhan itu baik pada semua orang. Apakah Tuhan tunggu Anda nyanyi di gereja baru dikasih bakat? Lu lihat di sana, di luar sana, orang-orang yang jago nyanyi, dikasih Tuhan talenta. Padahal tidak memuliakan Allah. Tuhan itu baik pada semua orang, baik atau jahat. Tapi orang yang mengejar dia memperoleh perjanjian. Ada 3 poin sederhana, catat dengan ini, saya selesai. Koreksi pernikahan Abraham dan Sarah. Oke, number 1. Tidak boleh ada will atau pil dalam pernikahan kudus. Tulis itu, hukumnya wajib, jangan ditawar. Tidak boleh ada wanita idaman lain atau pria idaman lain. Atau alias tidak boleh selingkuh kalau pernikahanmu dikuduskan oleh Tuhan. Tidak boleh ada perselingkuhan. Pastor Philip, boleh nggak teman tapi mesra? Tanggung, tancap gas saja. Itu sama dengan orang puasa, tapi selalu liatin makanan orang. Janganlah, teman tapi mesra juga jangan. Jangan ada yang namanya teman lawan jenis. Yang menjadi teman, bukan comfort food ya, comfort zone-mu. Bahkan Anda bisa ceritakan pasangan pada orang itu salah di mata Tuhan. Sekalipun Anda belum membuat kesalahan. Dosa itu bertutur di lubuk hati, di hatimu sudah salah. Jangan tunggu sampai membuat kesalahan. Hati salah aja sudah harus waspada. Teman tapi mesra itu hati yang salah dalam pernikahan. Atau sebaliknya lawan jenisnya, laki-laki punya teman seorang perempuan, tempat dia curhat bahkan tentang istrinya. Yang nggak cakep aja perempuannya jangan, apalagi yang cakep. Betul nggak? No. Jangan lakukan itu ya. Tapi yang punya kecenderungan, sama sesama jenis pun bahaya zaman ini, sekarang zaman edan. Hati-hati ya. Homoseksualita itu tidak tentu orang lahir demikian. Gak ada sih yang lahir begitu, semuanya itu adalah pencobaan. Tetapi ada orang yang nggak mungkin. Tetapi karena sakit hati dan karena pergaulan, jadi. Be very careful dengan pergaulanmu yang buruk, itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jangan ada will atau pill, dan juga jangan ada exit plan ya. Dikit-dikit dalam pernikahan itu, kenapa kok ada celah? Karena dibuka oleh suami atau istri, dikit-dikit berantem, cerai. Karena cerai itu harusnya kalau kita satu-satunya perceraian yang diizinkan adalah cerai dengan kata cerai. Tidak boleh ngomong kata cerai. Pisah, itu nggak boleh. Ada apa-apa selesaikan, nggak selesai di antara Anda berdua, kalau terpaksa, cari hamba Tuhan. Tapi jangan ngawur juga, hari-hari ini juga banyak yang gadungan. Ya, puji Tuhan dalam gereja semua ada tatanan. Meskipun tetap tidak jaminan bahwa manusia tetap manusia, mengerti maksud saya. Tetapi paling tidak bukan hit and run. Di dalam gereja yang sehat, selalu ada covering yang baik. Saya dorong Anda, jangan lari dari tanggung jawab. Jangan dikit-dikit exit, jangan dikit-dikit exit. Tidak boleh ada will pill, tidak boleh perselingkuhan, tapi perselingkuhan di taraf embrio pun jangan diizinkan. Jangan ada pill atau will dalam pernikahan kudus. Kedua, suami harus, are you ready? Ini untuk yang cowok nih. Suami harus dengarkan Tuhan dan dengarkan istri. Ini saya tidak disponsori oleh kaum wanita loh yang ngomong begini. Tapi memang betul, it's good for us guys. Saya ngomong sama laki-laki dulu, it's good for you and me. Karena laki itu cenderung untuk liar. Karena kita diciptakan dengan sebuah kekosongan, keampan yang harus kita cari di dunia. Kalau kita nggak temukan itu dalam Tuhan dan dalam keluarga, itu bahaya. Kita itu adalah makhluk secara rohani, bukan secara fisik ya. Secara rohani kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kehilangan tulang rusuk. Tulang rusuk itu bukan hanya jodoh.
tulang rusuk itu adalah suatu pengakuan. Di dalam diri kita ini loh. Adalah sebuah, laki butuh mobil tertentu. Butuh gelar tertentu. Cowok sama cowok kalau ketemu, kerjanya apa? Kalau perempuan cukup nama. Laki-laki, what do you do? Butuh itu, butuh jam tertentu, jam tangan tertentu. Laki itu perlu isi. Nah ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kita nggak mengisinya dengan Tuhan dan kita tidak menjadi family man, kita pasti akan jadi cowboy liar di luar sana cari apa yang memuaskan kita. Suami harus dengarkan Tuhan dan dengarkan istri. Saya ngerti, seperti saya jelaskan tadi. Ya kan? Ada juga istri yang salah, seperti Safira bagi Ananias. Atau istri Ayub, itu buruk sekali itu. Kalau Anda baca, kutuki Tuhanmu. Wah ngeri sekali. Tapi nggak semua gitulah. Kita nggak usah, jangan sampai yang gitu itu di overrating. Paham maksud saya? Sebagian besar pernikahan yang sehat di dalam gereja adalah pernikahan yang sehat. Jadi dalam konteks pernikahan yang sehat, apa yang baik dan benar, jadikan istri tempat pertimbangan bersama-sama suami dan istri sama-sama mencari Tuhan. Suami harus dengarkan Tuhan. Menurut cerita ini, dengarkan Sarah. Kata Tuhan pada Abraham, listen to your wife. Had you listened to your wife today, you would not be in debt. Beberapa orang di sini ya, kalau Anda dengarkan istrimu, Anda tidak akan ketipu itu uangmu waktu itu. Tapi karena kita menghina istri kita dan berkata, lu tahu apa, ibu rumah tangga. Dia mungkin nggak tahu pekerjaan kita, tapi dia tahu hati kita. Dia tahu kita nggak beres. Dia udah merasa ketika kita serakah. Masuklah ke investasi yang entah apa, uang nggak keluar kan? Istrinya kalau sekarang bilang begini, bisa cerai itu nanti. Bukankah aku sudah peringatkan? Nggak bisa dia takut sama suaminya. Udahlah Pak, udahlah, kita itu kerja yang baik-baik aja, tabung pelan-pelan, jangan cepat kaya. Firman Tuhan berkata, jangan pakai firman Tuhan segala, kesempatan gini kapan lagi datang? Betul sekali, nggak datang lagi, termasuk uangnya nggak datang kembali. If you listen to your wife, it be different. Akunmu masih ada uangnya di dalam sekarang. Andai kata Pilatus dengarkan istrinya, nggak mungkin dia melakukan dosa kekal, menjatuhkan hukuman pada Yesus. Meskipun orang lain tetap harus jatuhkan hukuman pada Tuhan, Tuhan tetap harus mati, jangan Pilatus. Bukankah istrinya berkata, Papa, aku tersiksa dalam mimpi karena orang benar ini. Tolong ya, kamu bisa aniaya siapa saja, memang penjajah, penguasa Roma. Don't touch him, jangan jamah orang ini. Ini orang benar. Ini yang jadi kuburanmu nanti. Mungkin Pilatus nggak di neraka hari ini. Ya, saya nggak tahu dia di mana. Asumsi, spekulasi. Masa mungkin gitu dengan gampang dia bertobat lalu berkata, bicim, sorry, ulang lagi. Listen to your wife. Istri saya ngomong begini, jangan kita berkata dalam hati. Anda sekalipun wajahnya lurus, tapi dalam hati berkata, yes, I love this pastor. You've got responsibility. Anda punya tanggung jawab besar loh. Suami imam Anda pengaruh loh. Jangan main-main ya. Yang wanita takut akan Tuhan. Jangan gosip-gosip saat arisan. Janganlah yang enggak, ikuti yang bukan-bukan di luar sana. Perempuan dengan filosofinya yang salah. Wanita yang materialistis, yang sukanya melihat duniawi bling-bling harta. Jangan racuni suamimu. Di dirimu hanya keinginan, taruh di suamimu, nanti itu perselingkuhan. Nggak percaya? Tunggu dia setengah bayar. Apa yang kau taruh di dia itu kan bumerang kembali melukaimu ketika dia berkata, iya istriku betul ya. Dan di luar sana dia dipuja. Don't open the eyes of your husband to sin. Jangan buka mata suamimu terhadap dosa. Itu bumerang pasti kepada dirimu sendiri. Istri kau punya tanggung jawab yang besar. Terakhir, Tuhan ikat perjanjian kudus dengan keturunan orang taat. Sedangkan yang gak taat aja ceritanya dengan Hagar di sini dan Ismail. Ia pun kubuat menjadi suatu bangsa karena dia adalah anakmu Abraham. Tuhan itu memberkati, tapi jangan kejar berkat. Yang kita kejar itu perjanjian dengan Tuhan. Berkat itu cuma sekali doang kalau dalam dunia bisnis. Berkat itu sekali customer membeli. Tetapi perjanjian itu customer terus kembali. Itu lain. Saya tidak mau berkat, saya mau penyertaan. Not blessings that I seek his covenant. Dan Tuhan berkata, kamu harus usir Hagar, aku tetap akan berkati dia dan anaknya. Don't worry, aku kasih air, dia akan jadi raja bangsa-bangsa. Dari keturunannya akan ada raja-raja. Tetapi kamu Abraham, aku mau mengikat perjanjian dengan kamu. Kamu harus benar nih. Aku akan mengikat perjanjian dari keturunanmu. Akan ada Mesias, keselamatan untuk seluruh bumi. Tuhan ikat perjanjian kudus dengan keturunan orang taat. Udah.
Saya kalau nggak bisa kasih anak-anak saya harta, saya nggak bisa kasih mereka peninggalan apa, nggak apa-apa. Yang satu ini UMR nggak bisa ditawar. Yang penting saya taat sama firman. Anak saya punya perjanjian dengan Tuhan. Tahu nggak? Yang bisa kita turunkan ini adalah asuransi sorgawi. Aku tahu Allah beserta ribuan, 1000 keturunan orang-orang yang takut akan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. May your family be blessed. Biarkan keluargamu diberkati Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus zaman ku jadi baru. Semua telah berubah. Kami serahkan keluarga kami, ubahkan. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus zaman ku jadi baru. Bapa di dalam sorga, meteraikan firman-Mu. Hamba minta di dalam nama Putramu Yesus Kristus agar setiap keluarga, kalau memang ada kesalahan, Engkau yang mengoreksinya. Berikan hikmat bagaimana yang disebut dengan langkah-langkah bertobat. Tapi bagi keluarga yang baik-baik sudah jalan dalam poros kehendak Allah, hamba berdoa for your protection, perlindungan, covering ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Agar setiap family berjalan dalam takut akan Tuhan, khususnya jemaat Mawar Syaron dan keluarga Saat Teduh, hamba berdoa Tuhan Yesus, berikan satu waterproof, sin-proof ya Tuhan. Suatu selaput dari Tuhan yang melindungi hubungan dan masa depan keluarga itu. Bapak, hamba berdoa untuk setiap keluarga. Hamba-Mu memberikan berdoa, bersyafaat, memberikan korban penyahutan sampai kepada tahta Tuhan untuk setiap jemaat yang Kau percayakan pada kami. Hamba syafaat, family mereka diberkati Tuhan. Family mereka punya perjanjian yang hidup dengan Tuhan, Allah Israel. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Kau jamah. Dan hamba tahu tentunya tidak ada yang namanya santo santa dalam jemaat, dalam kebaktian kami. Kami semua adalah orang berdosa yang Tuhan selamatkan. Pasti ada masa lalu. Beberapa di antara kami masa lalunya mengejar karena memang kecerobohan. Hamba minta pengampunan, ampuni dosa Tuhan. Kalau Kau temukan ada dosa-dosa dalam keluarga kami, ampuni. Dan hamba minta ya Tuhan, khususnya mereka yang ada will, pasangan lain di luar pernikahan. Hamba minta Tuhan supaya mereka berhenti berdosa. Ya Tuhan, beri hikmat untuk melangkah apa yang harus mereka lakukan terhadap apa yang terlanjur salah. Hamba minta supaya mereka tidak menjadi lebih salah, berjalan terus lebih dalam, gali lubang, tutup lubang. Hamba berdoa supaya mereka Kau tuntun pada kebenaran. Orang kalau mau bertobat, pasti Tuhan buka jalan. Dan setiap orang yang pacarannya juga gak benar, gak beres, pacarannya penuh dengan cemar dosa hawa nafsu. Hamba berdoa supaya orang-orang muda gini berhenti melakukan yang mereka lakukan untuk mendukakan hati Tuhan. Hamba berdoa supaya mereka tidak main-main dengan benih mereka. Pacaran dalam benih untuk pernikahan. Hamba minta supaya mereka tidak cemari, supaya bibit unggul yang nanti terjadi. Bapak, hamba berdoa supaya Kau kuduskan, disucikan dan dikuduskan orang Kristen yang asli, yang the real deal. Makasih Tuhan Yesus.